Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agila Sofi dengan NIM 242410103090. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan tugas akhir dari teori dan bahasa otomata. Nah, di sini saya mengambil implementasi mesin Turing dengan modulo 3. Nah, yang dikembangkan oleh modulo 3. Nah, ya, lanjut saja. Nah, kita jelasin bentar lah mesin Turing, konsep mesin Turingnya itu seperti apa. Nah, dasar teori, yaitu bab pertama dari dasar teori, terus ada konsep dasar dari mesin Turing. Nah, mesin Turing ini proyek yang didasarkan pada mesin Turing. Itu mesin komponen yang diperkenalkan oleh Alan Turing pada tahun 1936. Nah, jadi ada sebuah penciptanya, yaitu Alan Turing, itu menemukan konsep mesin Turing ini pada tahun 1936. Tujuannya untuk proses komputasi secara matematis. Jadi dengan adanya mesin Turing ini itu mampu mensimulasikan beberapa algoritma apapun yang dihitung secara mekanis. Ya, banyaklah untuk algoritmanya, makanya itu Alan Turing menemukan sebuah konsep mesin Turing untuk mempermudah dalam mensimulasikan algoritma tersebut. Jadi secara konsepnya mesin Turing itu dari sebuah pita, kayak pita atau memori yang tak terhingga yang berbagi pada dalam sel-sel tersebut. Nah, kayak ada head, yaitu kepala baca atau yang bisa bergerak ke kiri maupun ke kanan. Terus ada finite control, ini ada finite control state register, unit kontrol yang menyimpan state mesin saat ini untuk menentukan langkah berikutnya. Jadi unit control itu menyimpan state mesin pada saat ini sebelum menentukan langkah komputasi berikutnya itu seperti apa. Kalau read, write atau head itu kepala baca atau tulis, itu bertugas untuk membaca simbol. Jadi tugasnya itu untuk membaca simbol. Misal ada simbol baru, nah dari write head ini bakal dicatat, terus menulis simbol terbaru, terus lalu bergerak ke kiri maupun ke kanan sesuai fungsi dari transisinya itu seperti apa. Nah, untuk yang nomor 4 ada fungsi transisi, yaitu fungsi yang mendefinisikan sebuah aturan step. Jadi simbol yang ditulis dan arah pergerakan, makanya itu ada yang dinamakan transisi. Terus ada definisi normal six-tuple. Jadi secara formal mesin Turing itu yang saya gunakan itu didefinisikan 7-tuple ya, yang meliputi himpunan state, alfabet input, terus fungsi transisi yang seperti ini, hingga state awal maupun ini state awal final kan, terus maupun state akhir. Nah, mekanisme kerjanya itu sederhana. Mesinnya itu bakal ngebaca sebuah simbol, lalu nanti bakal menentukan aksi berdasarkan fungsi transisinya itu seperti apa. Misal fungsi transisinya itu kayak gini, terus menulis simbol baru. Nah, nanti bakal ditulis, lalu bakal bergerak sesuai dengan transisinya itu seperti apa. Kalau transisi ini state awal, maka bisa aja ke kanan maupun ke kiri. Nah, mekanisme itu jadi setiap langkah itu akan membaca sebuah simbol. Nah, iya sama sih. Ya, mekanisme seperti ini. Yang pertama kita membaca simbol dari pitanya itu, terus menentukan berdasarkan state maupun simbolnya. Lalu setelah sudah ditentukan bakal menulis simbol baru. Nah, setelah itu baru prosesnya itu bakal menggerakkan ke bagian headnya, terus berpindah ke step berikutnya. Langsung aja di bab 2 di sini saya membahas studi kasus. Ya, masalahnya itu diangkat di sini adalah membuat mesin yang bisa menghitung sisa pembagian bilangan dengan modulo 3. Jadi input yang digunakan itu berbentuk unary. Artinya angka yang dipresentasikan itu digit 1. Contoh misal kayak gini kan. Misal 3 kan, ada 3. Jadi kita nggak perlu nulis 3, kita perlu nulis angka 1 tapi dalam 3 kali.
itu enggak misal 5 juga kita ngetik 1/5. Nah, input diberikan, nah ini deretan simbolnya. Jika sisa 0 maka outputnya R0, jika sisa 1 outputnya 1. Jadi konsep utamanya digunakan itu sebagai penyimpan sisa pembagian. Setiap kali membaca simbol 1, mesin bakal berpindah step secara siklik kayak gini kan. Key 0 ke key 1. Key 0 ini key apa? State awal, terus ke key 1 bakal key 2, lalu bakal return ke key 0 lagi. Jadi ketika simbolnya itu kosong, mesin itu misal simbolnya ini, simbol dari keempat ini ditemukan kosong, mesin itu bakal berhenti di situ dan bakal mencetak output akhir sesuai state yang paling akhirnya itu seperti apa. Nah, perancangan versi transisi ya seperti ini sih, key 0, key 1, key 0, key escape. Ini bakal ke N, nanti bakal outputnya ini startnya ini dari key 0. Nah, kayak gitu. Saat ini 1 R0, R1, R2, lalu selanjutnya itu kosong, jadi outputnya itu bakal ngambil dari R2. Nah, selanjutnya ada implementasi ya. Nah, implementasi sendiri saya itu membuat implementasinya apa dalam bahasa Python, karena bahasa Python itu mendukung banget buat struktur data dinamik, apalagi kalau visualisasi dari mesin Turing kan lumayan banyak. Jadi saya menggunakan Python karena Python juga banyak yang pakai juga, karena Python juga bahasa yang top lah pokok buat, apalagi buat mesin Turing ini sangat cocok buat menghitung matematis, buat menghitung apa, itu sangat cocok. Nah, begitu. Nah, ini untuk implementasinya itu konsep fetch, decode, execute. Itu ada tab, list Python, head, variable index, stat, variable string, terus ada loop utama, simulasi fungsi transisinya. Nah, langsung aja di source code-nya. Nah, Unary kan artinya satu. Nah, ini kita menggunakan import time ini untuk memberikan jeda sih ya, library biasa dan jeda. Terus ada kelasnya, kelas Turing Machine ini ada dari tab, self tab, terus ada head, ada state keadaan ini, self state ini, maupun transition function, ada self transition. Nah ini ada itunya apa, ada sebuah sebuah kayak library gitu lah. Lanjut aja ke dev initnya. Nah, ini untuk menginisiasi semua komponen ini, buat semua komponen mesinnya itu bakal diinisiasi dari dev initnya. Nah, untuk self tab, list x input blank ini analisa menjadi tab. Nah, sama aja, ini dianalisis menjadi tab. Terus self head ini dibaca mulai dari yang paling kiri. Terus tab keadaannya, terus ada simbol kosongnya, misal simbol blank kan tadi ada simbol blank, misal simbolnya itu kosong bakal munculin output terakhir sebelum blank itu. Terus ini penanda self head, ini penanda sih ya, seperti itu. Gitu aja. Transition function langsung kemana ya, dev step aja deh, dev step. Nah, ini dulu dah. Jadi ketika sim inputnya itu habis, mesinnya itu bakal berhenti ke key escape. Nah, menulis hasilnya R0 kayak gini. R0 itu hasilnya sisa 0. Terus dev step ini untuk menjalankan satu langkah mesin Turingnya. Jika sudah ada state akhir, nanti mesinnya itu bakal berhenti. Terus ini bakal buat ngebaca simbol dari bawah headnya. Nah, mengambil aturan transisi. Terus setelah diambil aturan transisinya itu bakal diubah state-nya melalui ini. Terus bakal menulis simbol terbarunya ke tab penyimpanan dengan right side symbol. Terus if move ini ketika kita gerakin head ke kanan, terus bakal menampilkan visualisasi mesin Turing. Contoh kayak state saat ini, isi tab maupun posisi headnya itu berapa. Contohnya ya seperti ini, state key 0, misal kita di run state key 0 1111 bakal kayak gitu. Terus ada list kosong 2.
Selanjutnya yaitu fungsi RunSlive. Nah, RunSlive ini untuk mensimulasikan. Jadi itu tampilan kondisi awalnya itu seperti apa. Nanti bakal ngejalanin dari stepnya itu secara berulang atau looping. Nah, nanti berhenti saat ada set half true. Kalau ada set half true, maka nanti mesinnya itu bakal mencetak hasil akhirnya itu seperti apa. Ini untuk print output final, ini untuk menampilkan hasil dari modulnya. Terus ini untuk menjalani program utama yaitu if name. Nanti kita bakal disuruh inputkan unary. Misal kita butuh 5 tapi kita ketiknya 1 dalam angka 1 dalam 5 kali inputan. 5 kali seperti ini. Nah, untuk inputnya ya udah lanjut, ini nanti bakal disimulasikan. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Mungkin bisa demo sedikit ya. Demo sedikit di sini. Sorry. Nah, ini kita bakal disuruh inputin contohnya 5 tapi kita pakai 3 aja, 1 2 3. Nah, nanti bakal disimulasikan gini. Ini mesinnya itu bakal berjalan dari key 0, key pertama state-nya, terus bakal ke key 1, terus ke key 2, baru ke key 0 lagi. Nah, pas di key 0 selanjutnya itu ada key escape. Nah, di situ kosong. Lalu output terakhirnya yaitu output finalnya yaitu R0 seperti itu. Untuk ya hasil analisisnya ini sama seperti yang saya jelasin tadi, barusan saya demoin. Jadi untuk kita analisisnya yaitu berdasarkan hasil pengujian barusan kan yang telah dilakukan, mesin Turingnya itu bisa diimplementasikan kepada perilaku yang konsisten dengan teori deterministik. Contohnya kayak setiap simbol inputnya itu diproses satu persatu oleh headnya atau write. Nah, jadi perpindahan dari state dilakukan secara deterministik sesuai dengan fungsi transisi yang telah didefinisikan. Nah, pada awalnya setiap pembacaan dari simbol 1 dari key 0 itu mesin bakal berpindah state melalui secara siklik untuk ngepresentasiin proses perhitungannya itu seperti apa. Kayak pembacaan simbolnya 1, mesinnya itu berpindah secara siklik, berperan sebagai media penyimpanan informasi kayak gitu. Jadi mesinnya itu bakal berhenti atau hal ketika kepala atau headnya itu menemukan simbol kosong karena pada pita. Karena dalam kondisi ini mesin itu dapat memastikan kalau mereka itu enggak ngalamin infinite loop dan mereka selalu mencapai state akhirnya seperti apa. Biasanya kan ada kan mesin Turing yang nggak sampai dari output akhirnya karena ada beberapa problem. Nah, simbolnya itu yang dituliskan pada pita ada simbolnya. Nah, pada saat berhenti itu bakal state akhirnya itu mesinnya. Nah, jadi ya bisa disimpulkan kalau dari mesin Turing ini bisa memenuhi konsep dasar komputasi formal, di mana setiap inputnya itu yang valid bakal menghasilkan output yang benar dan juga proses komputasi selalu berakhir seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin kita akan lanjut ke kesimpulan. Nah, jadi ya sama sih berdasarkan sebelumnya pengujian itu kan telah dilakukan. Jadi untuk mesin Turing dan modulo 3 ini berhasil diimplementasikan dan mampu menentukan sisa pembangunan bilangan dengan 3 menggunakan input dalam bentuk unary kayak tadi kan. So kita input 3, kita ketik 3 kali, bukan langsung ketik 3. Nah, implementasi ini juga nunjukin kalau mesin Turing itu dapat digunakan untuk operasi aritmatika sebagai penyimpanan informasi. Nah, selain itu yang dikembangkan dalam Python itu juga menggambarkan mekanisme kerja mesin Turing dan terstruktur. Nah, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata atau kata-kata saya yang kurang mengenakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.